kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku. Tuhan, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu ya Allahku. Allah yang memelihara kami, Allah sumber pengharapan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap diperbaharui Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Mei 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan harapan kita. Dalam perenungan hari ini yang berfokus di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 28 sampai pasal 30. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam Ibrani 10 ayat 23, demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, harapan memiliki beberapa makna, di antaranya keinginan agar sesuatu terjadi sebagaimana yang dikehendaki, sesuatu yang dapat diandalkan atau diharapkan, orang atau benda yang diandalkan untuk masa depan. Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa harapan adalah sesuatu yang diinginkan dengan keyakinan bahwa hal itu akan terjadi di masa depan. Harapan bisa berupa keinginan untuk sukses, kebahagiaan, atau perubahan yang lebih baik dalam hidup. Dalam Alkitab, harapan memiliki makna yang lebih mendalam. Harapan bukan hanya sekedar keinginan, tetapi juga kepercayaan yang teguh akan janji-janji Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata harapan sering diterjemahkan dari kata tikva yang berarti tali atau sesuatu yang kuat dan bisa dipegang. Lalu dalam bahasa Yunani, harapan diterjemahkan dari kata elpis yang berarti ekspektasi yang penuh keyakinan. Harapan dalam konteks Alkitab bukanlah sekedar optimisme atau angan-angan,
tetapi jaminan yang pasti karena didasarkan pada sifat Allah yang setia. Dalam kehidupan ini banyak orang menaruh harapan mereka pada pengetahuan, pengalaman, atau bahkan prestasi mereka dalam pelayanan. Namun, sebagai orang percaya, kita diajak untuk memiliki harapan yang benar, yaitu dalam Kristus. Harapan kita bukan terletak pada kemampuan kita memahami teologi atau pengalaman kita dalam tubuh Kristus, tetapi pada pribadi Kristus itu sendiri. Di dalam Dia, kita menemukan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang saleh dan berkenan kepada Tuhan. Beberapa hal penting terkait harapan kita dalam Kristus. Yang pertama, harapan kita berakar dalam janji Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan telah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Kita tidak hidup dalam ketidakpastian, melainkan dalam kepastian janji-janjinya yang tidak berubah. Lalu yang kedua, harapan kita diteguhkan melalui Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kebangkitan Yesus adalah dasar dari harapan kita. Karena Dia hidup, kita pun memiliki harapan yang teguh dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Lalu yang ketiga, harapan kita menguatkan iman dan ketekunan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Dalam Roma 8 ayat 24. Pengharapan dalam Kristus mengajarkan kita untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ini berarti kita tetap percaya kepadanya meskipun keadaan tampak sulit. Lalu yang keempat, harapan kita menjadi sumber penghiburan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam Roma 5 ayat yang ke-5. Ketika menghadapi tantangan, harapan dalam Kristus menghibur dan memberi kekuatan. Kita tidak perlu takut atau putus asa, karena Tuhan senantiasa menyertai. Lalu yang kelima, harapan kita mendorong hidup yang kudus. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Harapan yang sejati dalam Kristus memotivasi kita untuk hidup dalam kekudusan, setia kepadanya, dan menjalankan kehendak-Nya. Refleksi kita pada hari ini, di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita seringkali tergoda untuk mencari harapan dalam hal-hal yang fana, seperti harta, jabatan, atau bahkan kemampuan kita sendiri. Namun Alkitab mengingatkan bahwa harapan kita yang sejati hanya ada dalam Kristus. Dialah sumber kekuatan, penghiburan, dan kepastian bagi hidup kita. Janganlah kita goyah, tetapi tetaplah berpegang teguh pada pengakuan, pengharapan kita, sebab Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan pada hari ini. Biarlah firman ini merema bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tahu Bapa, hanya Engkaulah yang pasti, hanya Engkaulah yang layak disembah ya Bapa. Hanya Engkaulah yang menjadi harapan bagi setiap kami untuk hidup di dunia ini ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.